Halo semuanya, selamat malam, siang, dan sore. Tergantung kalian nonton video ini kapan gitu. Tapi yang jelas, gue bikin videonya malam-malam sih. Yang belum kenal, perkenalkan dulu ya. Nama gue Tommy Adiansyah, dipanggilnya Tommy. Tapi kalau seandainya lu punya panggilan tersendiri buat gue, it's okay gitu. Nggak apa-apa banget. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai teori kinetik gas. Tapi di sisi lain, gue juga pengen ngehimbau lo kalau seandainya lu lagi di jalan, terus lu nemuin mobil yang lagi kebakar, itu jangan sembarangan buat ngedeketin. Kenapa? Karena itu tuh potensi banget buat meledak. Gue tahu informasi ini tuh dari CNN. Jadi ada mobil truk yang lagi kebakar gitu. Nah, tiba-tiba mobil truk tersebut meledak. Setelah gue cari kenapa kok mobil yang kebakar bisa meledak, salah satu penyebabnya menurut kompas.com adalah tangki bensin. Jadi mobil yang kebakar bisa nyebabin tangki bensin meledak. Pertanyaan muncul lagi nih, kenapa gara-gara mobil kebakar tangki bensin bisa meledak? Setelah gua telaah atau gua teliti lebih lanjut, ini tuh bisa dijelasin pakai teori kinetik gas sih. Jadi buat mahamin mengapa tangki bensin bisa meledak, kita perlu paham teori kinetik gas. Nah, kita mulai yuk. Materi yang akan kita sampaikan kali ini yaitu teori kinetik gas. Subbab yang akan kita pelajari adalah pertama, teorema ekuipartisi. Kedua ada energi dalam. Ketiga yaitu kecepatan RMS atau root mean square. Dan keempat yaitu tekanan. Dan terakhir adalah kesimpulannya gitu. Gimana? Udah siap belum buat belajar teori kinetik gas kali ini? Oke, kita langsung aja yuk masuk ke materi pertama, yaitu teorema ekuipartisi. Teorema ekuipartisi merupakan teorema penyederhana dari kasus realnya gitu. Karena di teorema ekuipartisi, kita asumsiin bahwa partikel suatu gas dalam suatu sistem adalah sama dan sebanding dengan derajat kebebasan serta temperatur mutlaknya. Atau secara matematis, energi tiap partikel yaitu EK sama dengan F per 2 KT. EK adalah energi kinetik, F merupakan derajat kebebasan, dan K merupakan konstanta Boltzmann, serta T yaitu temperatur mutlak si partikelnya. Kenapa yang kita hitung adalah energi kinetik? Karena kita ngomongin gerak partikel. Maka yang kita telaah atau yang kita teliti yaitu energi kinetiknya gitu, atau energi geraknya. Dari formula ini kita telah mengetahui ya bahwa semakin tinggi temperaturnya maka si energi kinetik tiap-tiap partikel juga akan semakin besar. Gitu. Sedangkan terkait derajat kebebasan kita akan bahas di slide berikutnya. Derajat kebebasan atau variasi gerak partikel gitu. Maksudnya gimana? Kita akan kasih contoh dua jenis partikel, yaitu partikel monoatomik dan partikel diatomik. Partikel monoatomik contohnya itu kayak partikel gas mulia. Kayak apa ya gas mulia itu? Neon, helium, argon, kripton, dan seterusnya gitu. Dia kan jenis partikel monoatomik ya, atau partikel tunggal gitu kan. Sedangkan jenis partikel diatomik contohnya itu kayak hidrogen H2, terus nitrogen N2, oksigen O2, dan seterusnya gitu kan. Nah, untuk partikel monoatomik, dia cuma punya 3 jenis gerak, yaitu gerak translasi ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z, atau gerak 3 dimensi. Oleh karena cuma punya 3 gerak variasinya, maka derajat kebebasannya yaitu F sama dengan 3 ya. Sedangkan untuk partikel diatomik, ini cukup unik sih. Karena pada temperatur sekitar 250 Kelvin atau 300 Kelvin, si partikel diatomik dia cuma bisa gerak ke arah sumbu X, Y, dan Z aja gitu, gerak translasi. Maka nilai derajat kebebasannya yaitu F sama dengan 3. Sedangkan untuk suhu yang lebih panas yaitu 500 Kelvin, si partikel diatomik dia mampu berotasi. Nah, uniknya jenis rotasi yang ada di diatomik itu bisa bermacam-macam. 2 macam sih sebenarnya. Bukan bermacam-macam ya, tapi 2 macam mode rotasinya. Yaitu untuk sumbu putarnya ada di horizontal, maka geraknya kayak gini nih. Dia tuh geraknya kayak gini. Gitu ya. Kalau seandainya sumbu putarnya di arah horizontal.
gerak partikelnya kayak gini. Sedangkan untuk sumbu putarnya di arah vertikal, maka gerak partikelnya yaitu kayak gini ya. Kebayang nggak? Kayak gini nih. Jadi partikel itu dia geraknya kayak gini. Nah, berarti kan di suhu 500 Kelvin dia punya 3 gerak translasi ke arah sumbu X, Y, dan Z dan 2 mode rotasi. Totalnya dia punya kebebasan gerak sebesar 5. Maka nilai F-nya itu sama dengan 5. Berikutnya untuk suhu sekitar 1000 Kelvin, ini lebih gokil lagi sih. Karena si partikel diatomik, selain dia bisa rotasi, dia juga bisa bervibrasi. Vibrasi itu apa ya? Vibrasi itu getar sih, getar. Ya, jadi si partikel bisa saling bergerak, saling mendekati kayak gini. Dia juga bisa kayak gini nih. Satu doang yang mendekati, tapi ini yang diam gitu. Itu bisa aja. Maka derajat kebebasannya, dia punya 3 gerak translasi ke arah sumbu X, Y, dan Z, terus 2 mode rotasi, dan 2 mode vibrasi. Totalnya itu ada 7 macam gerak. Berarti derajat kebebasan gerak partikelnya adalah 7. Yaitu nilai F-nya sama dengan 7. Kita kan udah ngomong tentang ini ya, energi apa ya, teorema ekuipartisi gitu. Kita ngomongin energi tiap partikelnya adalah F/2 kT gitu kan. Nah, kalau seandainya di dalam suatu sistem itu terdapat banyak partikel, terus kita jumlahin total energinya berapa, itu tuh definisi dari energi dalam. Karena definisi energi dalam adalah jumlah energi dari setiap partikel dalam suatu sistem. Berarti kalau seandainya ini terdapat N partikel, di sini ada N partikel, maka energi dalamnya yaitu N dikali Eka, di mana U merupakan energi dalam, N adalah jumlah partikel, dan Eka merupakan energi gerak tiap-tiap partikel. Gitu ceritanya. Dari kedua subbab ini, kita bisa sangkut pautin ke materi sebelumnya, ke fenomena sebelumnya, yaitu mobil kebakar. Katanya mobil yang kebakar bisa nyebabin si tangki bensin meledak gitu ya. Nah, ini mungkin aja sih, karena tangki bensin yang panas itu tuh bisa nyebabin si bensin bakal nguap. Kalau udah nguap, berarti jumlah partikel uap yang ada di dalam tangki juga bakal meningkat ya. Ya enggak? Di sisi lain juga semakin panas temperatur tangkinya, maka nilai energi kinetik rata-rata tiap partikel juga bakal meningkat. Karena Eka sama dengan F/2 kT. Atau Eka sebanding dengan temperaturnya. Oleh karena jumlah partikelnya banyak, terus juga energi kinetik tiap-tiap partikelnya meningkat, berarti energi dalamnya gimana nih? Energi dalamnya juga bakal meningkat ya. Karena energi dalam merupakan total energi tiap-tiap partikel dalam suatu sistem. Jadi kalau dijumlahin juga bakal meningkat juga ya. Kurang lebih gitu sih mengenai dua subbab tadi, yaitu teorema ekuipartisi dan energi dalam. Berikutnya, oleh karena energi kinetiknya meningkat akibat si tangki bensin panas, berarti kecepatan partikelnya meningkat nggak sih? Iya, karena energi kinetik kan identik sama kecepatan partikel ya. Jadi ya meningkat juga sih, tapi nilainya itu gimana ya, agak sulit sih buat diketahui tiap-tiap partikelnya gitu. Karena kan partikelnya banyak, kita nggak mungkin ngeidentifikasi, oh kecepatan partikel 1 sebesar 100 meter per sekon misalkan. Kecepatan partikel 2 sebesar 200 meter per sekon dan seterusnya. Itu tuh terlalu rumit gitu kan. Kita butuh penyederhanaan. Oleh karena itu kita butuh yang namanya rata-rata. Nah, nilai rata-rata yang kita gunakan adalah root mean square atau kuadrat rata-rata. Misal partikel 1 dia punya kecepatan V1, partikel 2 punya kecepatan V2, alhamdulillah V3 dan seterusnya gitu sampai V ke N gitu kan, karena jumlah partikelnya adalah N. Nah, kita perlu kuadratin dulu terus kita rata-ratain. Nah, setelah dikuadratin terus kita rata-ratain, kita akarin nih. Nanti kita peroleh nilai V RMS atau root mean square. Tapi masalahnya gini, udah partikelnya banyak dan kita nggak bisa lihat gitu gerak partikelnya kayak gimana, ya kita sulit ya buat nentuin
kecepatan partikel pertama tuh berapa gitu, kedua tuh berapa, dan seterusnya. Itu sulit kan? Alhasil kita butuh penyederhanaan, atau butuh apa ya? Butuh solusi lainnya lah supaya lebih gampang gitu. Kita bisa analisis dari energi kinetiknya. Bahwa energi kinetik partikel yaitu F/2kT. Nah, energi kinetik rata-rata yang kita hitung adalah energi gerak translasi, yaitu ke arah sumbu X, Y, dan Z. Maka derajat kebebasannya adalah 3. 3/2 kT. Gitu ya. Nilai dari energi kinetik rata-rata kita bisa tuliskan yaitu setengah M0 V kuadrat average atau V kuadrat rata-rata. Nah, nilai kalau seandainya kedua ruas ini kita kalikan dengan 2 ya, maka ini dapat kita coret nih. Ini juga dapat kita coret. Berarti nilai dari V kuadrat average itu sama dengan 3 kT per M0. Di mana M0 merupakan massa untuk satu partikelnya ya. Dan K merupakan konstanta Boltzmann, T adalah temperaturnya. Dari sini kita bisa peroleh informasi bahwa V average sama dengan akar 3 kT per MO atau massa partikelnya. Nah, menariknya gini. Kalau seandainya kita jabarin, yaitu V RMS kuadrat sama dengan V kuadrat average nggak sih? Atau kalau seandainya kita tuliskan gini, V average berarti akar dari V RMS dikuadratin, ya enggak? Nah, ini juga sama nih. Berarti nilai dari V average kita bisa samain, yaitu V RMS sama dengan akar 3 kT per MO. Dari sini kita telah mengetahui ya, bahwa semakin tinggi temperaturnya, maka si kecepatan partikelnya juga akan semakin cepat gitu. Berikutnya kalau seandainya kita sangkut pautin ke mobil yang kebakar tadi, yaitu adalah kalau tangki bensinnya panas, selain jumlah partikel uap bensinnya bakal meningkat, juga kecepatan gerak partikel uap yang ada di dalam tangki juga bakal jauh lebih cepat ya. Kalau jumlah partikelnya banyak dan kecepatan partikelnya itu cepat banget, percuma. Plus juga gerak partikelnya juga random. Ya, probabilitas partikel buat nabrak dinding wadah itu sangat mungkin terjadi. Terus apa nih kalau seandainya si partikel nabrak dinding wadah? Itu bakal nyebabin tekanan di dalam dinding wadah tadi. Karena kan si partikel si partikel bakal ngasih gaya dorong ke dinding tangki tadi gitu. Semakin banyak tuh partikel dan geraknya cepat, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin cepat gitu. Gitu sih ceritanya. Buat nurunin rumusnya sebenarnya itu ada ya penurunannya gitu, tapi terlalu panjang dan mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi di satu sisi juga kita pengen nurunin rumus yang gampang gitu, yang simple aja. Ya udah, kita bisa pakai yang namanya ini persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan NKT, di mana P merupakan tekanan, V adalah volume, N merupakan jumlah partikelnya, K adalah konstanta Boltzmann, dan T merupakan temperatur mutlaknya. Kita simpan persamaan satu ini. Terus, kita telah mengetahui juga nih, bahwa V average kuadrat sama dengan 3 kT per MO. Maka KT dapat diperoleh sama dengan MO V average kuadrat dibagi dengan 3, ya nggak sih? Nilai KT ini, kalau seandainya kita substitusikan ke persamaan satu, maka diperoleh nilai yaitu PV sama dengan N MO V average kuadrat dibagi dengan 3. Ya nggak sih? Maka nilai tekanannya yaitu sama dengan N MO V kuadrat per 3V. Di mana V di sini merupakan V average ya. Gue lupa nulis nih di sini. Gitu ya. Jadi tuh gini. Jadi belibet lagi. Jadi tuh semakin banyak partikelnya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin tinggi ya. Sedangkan semakin cepat gerak tuh partikel, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin jauh lebih tinggi. Karena P sebanding dengan V kuadrat. Gitu ceritanya. Kalau seandainya kita lihat grafiknya, antara tekanan versus partikel, yaitu gini. Semakin cepat gerak partikelnya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar gitu, secara eksponensial. Sedangkan untuk tekanan versus jumlah partikel, ya semakin banyak jumlah partikelnya, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin banyak secara linear. Artinya, kalau seandainya jumlah partikel 3, maka tekanannya akan bertambah
3 satuan tekanan. Kurang lebih gitu sih. Oke, berikutnya adalah apa nih? Oh, ini. Kita udah ngebahas ini ya, udah ngebahas teorema ekuipartisi, terus energi dalam, terus juga kecepatan RMS atau root mean square. Dan terakhir kita udah ngebahas mengenai tekanan yang dihasilkan oleh gerak partikel gasnya. Selanjutnya adalah kita akan bikin plot cerita gitu. Kenapa mobil yang kebakar bisa nyebabin suatu ledakan. Oke, mobil yang kebakar kan nyebabin si tangki bensin panas ya. Tangki bensin yang panas itu tuh nyebabin si bensin bakal nguap. Kalau udah banyak yang nguap, berarti jumlah partikel uap di dalam tangki bakal meningkat. Ya nggak sih? Ditambah gerak partikel uap di dalam tangki itu random. Dan oleh karena semakin panas, suara gue hilang. Dan tadi apa ya? Oh ya, semakin panas itu tangki, berarti kan kecepatan partikel juga bakal meningkat. Dari ketiga faktor ini, ya mustahil banget kalau si partikel gak nabrak dinding. Partikel bakal nabrak dinding dengan intensitas dan kecepatan tinggi. Alhasil, tekanan yang dihasilkan akan tinggi juga. Kalau tekanannya udah tinggi banget dan gak kekontrol, hati-hati nih. Karena si mobil udah siap-siap mau meledak. Gitu ceritanya. Oke, dari sini kita bisa simpulkan ya. Teorema ekuipartisi merupakan suatu teorema yang menyederhanakan kondisi sebenarnya gitu, Kak. Dengan asumsi bahwa energi setiap partikel adalah sama dan sebanding dengan derajat kebebasan partikel serta temperaturnya. Yang kedua yaitu energi dalam. Bahwa energi dalam merupakan jumlah energi dari setiap partikel gasnya. Serta yang ketiga yaitu tekanan. Bahwa tekanan yang dirasakan oleh dinding itu tuh disebabkan oleh tumbukan partikel uap yang nabrak dinding. Semakin cepat tuh partikel nabrak dinding dan jumlahnya banyak, maka tekanan yang dirasakan oleh si dinding tadi akan semakin besar. Gitu. Dan terakhir adalah bener banget ya bahwa mobil kebakar yang meledak itu tuh disebabkan oleh tekanan tangki bensin yang besar banget dan nggak kekontrol. Lumayan juga ya ngebahas teori kinetik gas gitu. Oke deh, sampai sini cukup dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!